Seekor ular sanca besar ditemukan sekarat di pinggir sawah oleh seorang petani tua. Aneh, perutnya berdenyut seperti perempuan hamil. Dibawa ke rumah sakit, ular itu justru menjalani operasi darurat dan melahirkan 2 bayi manusia yang sehat sempurna. Dunia medis gempar. Tapi yang lebih mengguncang adalah kenyataan bahwa bayi-bayi itu identik dengan janin yang dulu hilang secara misterius dari kandungan istri sang petani 7 tahun lalu. Apakah ini sihir, mukjizat, atau bentuk kasih sayang Tuhan yang melampaui logika? Kisah nyata yang mengguncang iman, membuka mata, dan menghidupkan kembali harapan dari rahim seekor ular. Sebelum cerita ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan sahabat semua untuk like dan subscribe. Saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Malam itu turun dengan diam dan damai. Angin sepoi menyusuri pematang sawah dan dedaunan berdesir lirih seperti bisikan rahasia dari langit. Desa Tanjung Sari, sebuah kampung kecil di pinggiran hutan lebat Sumatera Barat, mulai terlelap dalam tidur panjang. Lampu minyak yang tergantung di beranda rumah-rumah kayu redup berayun, seolah turut berzikir bersama kesunyian malam. Pak Idris, seorang petani paruh baya, belum tidur. Di rumah kayunya yang sederhana, ia tengah menuntaskan salat tahajud. Air wudunya yang masih menetes dari dagu mencerminkan kebiasaan lamanya, berdialog dengan Tuhannya saat dunia tertidur. Namun malam itu berbeda. Saat hendak menutup pintu rumah dan kembali ke ranjang, sayup-sayup terdengar suara gesekan keras dari arah belakang rumahnya, dekat kandang ayam dan bata sawah. Awalnya ia mengira itu biawak atau mungkin musang lapar. Tapi ada sesuatu yang ganjil. Suaranya berat, seperti tubuh besar yang diseret di atas tanah basah. Dengan membawa lampu minyak dan tongkat kayu, Pak Idris keluar, menyusuri gelap dan lembabnya malam. Langkahnya berhenti saat sorot cahaya lampunya mengenai sosok besar yang mengerikan. Seekor ular sanca sepanjang lebih dari 3 meter, tubuhnya berlumuran darah, menggeliat lemah di rerumputan. Kulit sisiknya robek seperti bekas cakaran, dan perutnya tampak membesar tidak wajar. Anehnya, ular itu tidak menyerang. Ia hanya tergeletak, menggeliat pelan, dan seolah menatap Pak Idris dengan tatapan yang tidak biasa. Bukan naluri liar, melainkan seperti permohonan. Pak Idris, yang dalam hidupnya pernah menangani hewan buas saat muda sebagai pemburu hutan, merasa jantungnya berdetak tak biasa. Tapi ada desakan kuat dalam hatinya. Uji hatimu, Idris. Mungkin ini bukan sekadar ular. Dengan penuh kehati-hatian, ia mendekat. Ular itu tidak bergerak, hanya mengedipkan matanya yang redup. Ia menatap sejenak, lalu merunduk, berbisik lirih. Kalau engkau makhluk Allah yang sedang menderita, insya Allah, aku akan bantu sebisaku. Ia mengambil kain goni bekas dan perlahan membungkus tubuh ular itu, kemudian meletakkannya di atas gerobak kayu kecil miliknya. Saat dia mendorong gerobaknya ke arah rumah, tetangganya, Bunah dan Pak Jamal, keluar dan berteriak, "Idris, kau gila. Itu ular, bukan kucing. Bisa saja dia membunuhmu nanti." Pak Idris hanya menjawab lirih, "Aku tak tahu pasti. Tapi ada sesuatu dalam hatiku yang bilang ini bukan hewan biasa. Mungkin ini ujian dari Allah." Malam itu, ia menaruh ular tersebut dalam kandang kosong di dekat rumah, memberinya air, dan memantau dengan cemas. Tapi semakin dilihat, semakin ganjil. Perut ular itu berdenyut mirip rahim manusia, bukan gerakan biasa dari pencernaan ular. Bukan sisa mangsa, bukan juga gas. Ia tidak bisa tidur. Di sepertiga malam terakhir, ia membuka mushaf dan berdoa, "Ya Rab, jika ini makhluk MU yang membawa rahasia MU, tunjukkan padaku. Jika ia datang membawa fitnah, jauhkan dariku. Tapi jika ia datang membawa hikmah, tuntun aku merawatnya." Subuh menjelang, langit memerah di ufuk timur. Suara azan menggema dari surau kecil tak jauh dari rumahnya. Namun di kandang, suara yang terdengar justru gemuruh lirih, napas berat sang ular yang semakin melemah. Pak Idris tahu, jika ia membiarkan ular itu di sini,
ia mungkin akan mati. Dan disinilah keputusan paling aneh dalam hidupnya diambil, membawa seekor ular ke rumah sakit manusia. Dengan menggulung tubuh ular ke atas selimut tebal dan memasukkannya ke bak belakang mobil pick-up pinjaman tetangganya, ia mengarahkan kendaraan itu ke kota. Sepanjang jalan, banyak orang yang memandang ngeri. Beberapa menyangka dia sudah gila. Tapi yang Pak Idris rasakan justru sebaliknya. Semakin dekat ke rumah sakit, semakin tenang hatinya. Di tengah keanehan yang terjadi malam itu, satu hal yang tak pernah pudar dari wajah Pak Idris adalah keyakinan. Keyakinan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Keyakinan bahwa Allah tengah menunjukkan kuasanya. Mentari pagi menyembul malu-malu di balik awan saat Pak Idris sampai di rumah sakit daerah. Mobil pick-up yang membawa ular besar dalam gulungan selimut lusuh berhenti tepat di depan lobi IGD. Para satpam dan petugas medis yang sedang merokok di luar langsung menatap dengan curiga. "Pak, ini rumah sakit, bukan kebun binatang," ujar salah satu petugas jaga sambil terkekeh sinis. "Itu ular, Pak." Pak Idris turun pelan, matanya penuh harap namun tetap tenang. "Saya mohon, Pak, tolong periksa. Saya tidak main-main. Perut ular ini bergerak seperti manusia hamil. Ada yang tidak wajar." Beberapa dokter muda dan perawat keluar, sebagian karena penasaran, sebagian lagi karena cemas. Salah satu dari mereka, Dr. Laila, seorang dokter umum berjilbab yang baru 2 tahun bertugas, memberanikan diri mendekat. Ia memanggil 2 petugas untuk membantu membuka gulungan kain. Saat tubuh ular terbuka dan perutnya terlihat, mata semua orang melebar. Ada gerakan teratur dari dalam, seperti 2 titik denyut yang bergerak bergantian. Seolah-olah ada kehidupan yang sedang berjuang keluar dari rahim yang mustahil. Dr. Laila menyentuh perut ular itu dengan gel tangan steril. Ini bukan gerakan peristaltik. Ini simetris, ritmis, seperti jantung janin. Seorang dokter senior mendekat sambil geleng-geleng. "Kalian semua sedang berhalusinasi. Ular tidak bisa hamil manusia. Mana mungkin." Tapi insting medis yang tertanam dalam jiwa Dr. Laila tak bisa dibungkam. Ia langsung memanggil tim USG portable. Tak lama, layar monitor menampilkan 2 sosok kecil, bergerak, dengan jelas terlihat tungkai, kepala, bahkan detak jantung. Bukan janin ular, janin manusia. Ruangan yang semula riuh mendadak hening. Semua orang membeku. Salah satu perawat menjatuhkan nampan alat medisnya. Ini manusia, di dalam tubuh ular." Gumam salah satu dokter muda dengan suara tercekat. Pak Idris menahan napas. Matanya berkaca-kaca. "Aku tak salah dengar. Aku tak salah rasa. Allah memang sedang menunjukkan sesuatu." Pihak rumah sakit kebingungan. Secara medis, ini tak masuk akal. Tidak ada catatan ilmiah atau kasus serupa. Tapi denyut jantung dan struktur janin yang terekam sangat nyata. Rapat darurat diadakan. Beberapa mengusulkan memanggil pihak kepolisian, bahkan paranormal. Namun, Dr. Laila dengan tenang berkata, "Jika ini ujian, mari kita hadapi sebagai manusia yang berakal dan beriman. Kita tidak tahu apa yang Allah kehendaki, tapi kita bisa memilih untuk membantu." Akhirnya disepakati, tindakan pembedahan darurat harus dilakukan. Ular itu makin lemah. Jika mereka menunda, kemungkinan nyawa bayi di dalamnya ikut terancam. Menjelang sore, ruang operasi disiapkan. Tim dokter yang dipilih sudah wudu dan salat terlebih dahulu. Mereka meminta izin untuk membaca basmalah bersama sebelum memulai prosedur paling aneh dalam sejarah medis rumah sakit tersebut. Sebelum pintu ruang operasi ditutup, Pak Idris menatap sang ular. Entah dari mana keyakinan itu muncul, ia merasa bahwa ular ini adalah kendaraan rahmat, bukan teror. "Kalau benar engkau membawa amanah Allah," bisiknya pelan, "maka semoga kami layak menerimanya." Sebelum anestesi diberikan, ular itu menatap lurus ke arah Pak Idris. Sekejap saja, dan seolah mengangguk, lalu matanya terpejam.
Di luar ruang operasi, berita mulai menyebar. Wartawan lokal, petugas dinas kesehatan, hingga pemuka agama mulai berdatangan. Tapi mereka semua ditahan di luar, karena di dalam, Allah sedang menulis mukjizat baru. Ruang operasi RSUD Tanjung Sari sore itu bukan hanya penuh dengan alat medis, tapi juga penuh dengan doa, rasa cemas, dan tanya yang tak terjawab. 6 orang dokter dan 2 perawat mengenakan pakaian bedah steril. Tak ada suara selain tarikan napas dan zikir lirih dari Dokter Laila yang memimpin operasi. Sebelum pisau bedah menyentuh kulit ular, semua berdiri sejenak. Mereka membaca basmalah dan Al-Fatihah bersama-sama. Tak satu pun dari mereka ingin menjadi sombong di hadapan fenomena ini. Mereka sadar, ini bukan sekadar pembedahan, ini menyentuh wilayah kuasa Allah. Bismillah, kita mulai, ucap Dokter Laila pelan. Pisau meluncur dengan hati-hati di perut sang ular yang menggelembung. Daging terbuka, tapi tak ada darah yang memancar seperti biasanya. Anehnya, hampir tak ada darah sama sekali. Semua mata saling berpandangan. Salah satu perawat berbisik, "Ini bukan normal." Beberapa lapis jaringan dibuka, hingga mereka melihat sebuah membran tipis bening, mirip kantung ketuban manusia. Dan di dalamnya, seorang bayi mungil mengambang dalam cairan jernih, bergerak lembut, lalu menangis. Tangisan bayi itu menggema nyaring di seluruh ruang operasi. Perawat sontak menangis. Dokter gemetar. Bayi diangkat perlahan. Detak jantungnya kuat. Sehat. Utuh. Manusia. Namun sebelum sempat bernapas lega, jaringan lain di samping kantung pertama tampak berdenyut. Mereka memeriksa. Ada kantung kedua. Dengan teliti, kantung itu dibuka, dan lahirlah bayi kedua. Tangisan keduanya bersahutan, seperti sepasang seruling langit menyapa bumi. 2 manusia. Lahir bukan dari rahim perempuan, melainkan dari tubuh seekor ular. Sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh akal atau buku medis manapun. Para dokter menatap bayi-bayi itu. Salah satunya berkata lirih, "Mereka kembar." "Tapi, bagaimana mungkin ini bisa terjadi?" tanya salah satu perawat yang sudah tak bisa menahan air mata. Dokter Laila memandang bayi itu dengan mata berkaca, lalu menoleh ke rekan-rekannya. "Ini bukan urusan sains lagi. Ini urusan iman. Kita baru saja menyaksikan ayat-ayatnya." Di luar ruang operasi, Pak Idris duduk bersimpuh. Jantungnya berdegup cepat. Setelah 1 jam lebih menunggu, akhirnya pintu ruang operasi terbuka. Seorang perawat keluar membawa 2 bayi dalam selimut putih. Mereka menangis lirih, sehat, dan manusia seutuhnya. Pak Idris menahan napas. Saat melihat wajah bayi-bayi itu, lututnya lemas. Ia bersujud di lantai rumah sakit sambil menangis. "Ya Allah, ini amanah MU? Ini rahmat MU?" isaknya. Tak kuasa berkata. Para staf rumah sakit terdiam menyaksikan pemandangan haru itu. Tak satu pun dari mereka menganggap Pak Idris gila lagi. Justru sebaliknya, mereka semua tersadar bahwa mereka telah menjadi saksi mukjizat. Ular yang telah menjalani operasi itu tak lama kemudian berhenti bernapas. Ia mati dalam keadaan damai. Anehnya, saat diperiksa kembali, tak ditemukan organ reproduksi apapun di dalam tubuhnya. Bahkan sistem pencernaannya pun terlihat tidak normal, seolah-olah ia hanya diciptakan untuk satu tugas, melahirkan. Tak satu pun dokter dapat menjelaskan ini. Tak ada jurnal ilmiah. Tak ada hipotesis biologis. Satu-satunya penjelasan yang tersisa adalah, ini adalah kehendak Allah. Berita tentang ular melahirkan bayi manusia menyebar seperti api di tengah musim kemarau. Wartawan, pejabat, peneliti, bahkan ulama besar mulai berdatangan ke Tanjung Sari. Tapi Pak Idris menolak segala eksposur. Ia hanya ingin membawa kedua bayi itu pulang. "Mereka adalah anakku," katanya pelan. "Allah telah mengembalikan mereka, dengan cara yang hanya Dia yang tahu." Ketika ditanya siapa nama kedua bayi itu, ia menjawab dengan suara gemetar.
Yang satu akan kupanggil Amanah, karena mereka adalah titipan. Dan yang satu lagi Nurul, karena mereka adalah cahaya di tengah gelapnya takdir. Hari-hari setelah kejadian di rumah sakit terasa seperti mimpi bagi Pak Idris. Warga desa yang dulu mencibirnya kini berbondong-bondong datang. Tak hanya ingin melihat dua bayi yang lahir dari rahim seekor ular, tapi juga memohon maaf dan mengucap takbir atas kuasa Allah yang mereka saksikan. Namun di balik keramaian dan kekaguman itu, Pak Idris merasa hatinya terus digugah oleh sesuatu, perasaan yang tak selesai. Tatapan kedua bayi itu, terutama ketika mereka tidur, membawanya jauh ke masa lalu, ke luka yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Sekitar 7 tahun silam, rumah tangga Pak Idris dilanda tragedi. Istrinya, Bu Laila, bukan Dokter Laila, sedang hamil anak kembar. Kehamilan itu adalah kabar paling membahagiakan setelah penantian bertahun-tahun. Namun, memasuki bulan ke-7, sesuatu yang aneh terjadi. Bu Laila mendadak sakit keras. Perutnya kaku, wajahnya pucat, dan bayi dalam kandungan tak lagi terasa bergerak. Pak Idris panik. Ia membawa istrinya ke klinik desa, lalu ke rumah sakit kabupaten. Namun, dokter mengatakan dengan pelan, bayinya hilang. Secara medis, ini keguguran misterius. Tapi, anehnya, tidak ada jaringan janin. Kandungan kosong. Tangis Pak Idris dan istrinya pecah. Mereka merasa seperti kehilangan sesuatu yang tidak hanya fisik, tapi juga sebuah janji dari Allah. Tak lama setelah itu, istrinya meninggal karena komplikasi. Pak Idris kehilangan segalanya. Anak, istri, harapan. Warga kampung saat itu bergunjing bahwa kejadian itu bukan murni medis. Sebagian menyebut nama seseorang, Mak Lanti, seorang dukun wanita tua yang tinggal di pinggir hutan. Ia dikenal memiliki ilmu hitam tingkat tinggi. Dulu, suaminya sempat berseteru dengan Pak Idris dalam sengketa tanah. Banyak yang percaya Mak Lanti pernah bersumpah akan membuat Idris merasakan kehampaan seumur hidup. Namun karena tak ada bukti, kasus itu berlalu dengan luka menganga. Kembali ke masa kini. Ketika bayi-bayi itu lahir dari tubuh ular, salah satu bidan yang membantu di rumah sakit berkata dengan berbisik pada Pak Idris, "Pak, bayi kembar ini, wajahnya mirip Bu Laila saat masih muda. Bahkan tahi lalat kecil di pipi kanan mereka, sama persis seperti yang dulu dimiliki istri Bapak." Dek, hati Pak Idris terguncang. Ia menatap kedua bayi itu dalam pelukan. Air matanya tumpah. Ya Allah, jangan-jangan ini benar mereka. Bersama Dokter Laila, ia meminta dilakukan uji DNA diam-diam. Dibandingkan dengan catatan medis lama Bu Laila dan potongan rambut yang masih disimpan Pak Idris sejak pemakaman istrinya. Hasilnya keluar 3 hari kemudian. Positif. Kedua bayi tersebut adalah anak biologis Pak Idris dan almarhumah istrinya. Dunia runtuh sejenak. Lututnya tak kuat menopang tubuh. Ia duduk di lantai ruang dokter, menangis seperti anak kecil. Ya Rab, Engkau tidak pernah mengambil mereka. Engkau hanya menitipkan mereka dalam jalan MU yang tak bisa kami pahami. Tak lama setelah itu, seorang ustaz datang dari kota. Ustaz Malik, seorang ahli ruqyah syar'i dan dai yang kerap menangani kasus gaib. Setelah mendengar cerita dan memeriksa sisa-sisa tubuh ular yang sudah dikubur, ia membuat kesimpulan yang mengguncang logika namun menyejukkan jiwa. Ular itu bukan sembarang hewan. Ia adalah wasilah, kendaraan untuk menyelamatkan ruh-ruh anak Pak Idris yang dahulu dikunci dalam sihir. Allah izinkan mereka dikembalikan, tapi dengan cara yang melampaui nalar, agar manusia kembali tunduk. Pak Idris hanya bisa menangis. Ia menyadari bahwa kesabaran dan doanya selama 7 tahun tak pernah sia-sia. Bahkan di saat ia tak mengerti rencana Allah, Allah tetap mengatur semuanya. Di desa, orang-orang mulai berubah. Mereka yang dahulu mempercayai dukun mulai meninggalkan praktik syirik. Masjid kembali ramai. Azan tidak hanya terdengar, tapi dihidupkan. Bahkan keluarga Mak Lanti, yang sudah meninggal 5 tahun lalu dalam kondisi mengenaskan,
datang meminta maaf karena dosa leluhurnya. Anak Maklanti berkata pelan di depan Pak Idris. Ibu saya, sebelum meninggal, sering mengigau tentang dua cahaya yang ia sembunyikan dalam seekor penjaga. Dan kini dua cahaya itu, Amanah dan Nurul, telah kembali. Peristiwa lahirnya Amanah dan Nurul dari tubuh seekor ular telah mengguncang batas akal dan logika. Namun di balik keajaiban yang tak terbantahkan itu, hidayah mulai bersemi di tempat-tempat yang sebelumnya gersang. Seperti hujan rahmat yang turun setelah kemarau panjang, kisah ini mengubah bukan hanya hidup Pak Idris, tetapi juga banyak jiwa yang sebelumnya kehilangan arah. Sejak operasi luar biasa itu, rumah sakit tempat bayi itu dilahirkan tak lagi sama. Ruang operasi yang dulunya penuh dengan rutinitas, kini menjadi ruang zikir. Para dokter dan perawat secara bergiliran melaksanakan salat duha di sela waktu kerja. Bahkan sebagian besar dari mereka mulai menjaga wudhu sepanjang hari, seolah-olah mereka tak ingin kehilangan sentuhan spiritual yang telah menyentuh mereka di hari operasi itu. Dr. Laila, sosok sentral dalam peristiwa ini, tak mampu menahan haru setiap kali menggendong bayi Amanah dan Nurul saat kunjungan kontrol. Mereka mengingatkanku bahwa Allah bisa meniupkan ruh dari jalan manapun yang Dia kehendaki, katanya suatu hari sambil tersenyum, meski matanya berkaca. Lebih mengejutkan lagi, dua dokter muda non-muslim yang turut membantu operasi akhirnya menyatakan diri masuk Islam. Mereka mengaku tidak bisa tidur sejak malam peristiwa itu, karena terus bermimpi melihat cahaya yang turun ke tubuh ular, lalu bertransformasi menjadi dua bayi yang bersujud. Kami belajar sains bertahun-tahun, tapi sains tidak bisa menjelaskan ini. Hanya iman yang bisa, ujar salah satu dari mereka saat bersyahadat dengan air mata menetes. Di kampung Tanjung Sari, yang dulunya masih akrab dengan kepercayaan pada dukun, ilmu pelaris, dan jimat-jimat, kini mulai bangkit dari kelam. Para tokoh masyarakat bersama Ustaz Malik mengadakan pengajian rutin setiap malam Jumat. Rumah Pak Idris menjadi pusat kegiatan keagamaan, bukan karena bayi ajaib itu semata, tetapi karena warga merindukan kedekatan dengan Tuhan yang telah mereka abaikan. Beberapa warga yang sebelumnya dikenal sebagai pemabuk dan penjudi kini menjadi pengurus masjid. Bahkan ada yang mengembalikan benda-benda gaib warisan leluhur ke Ustaz untuk dimusnahkan. Mereka menyadari, kuasa Allah tak perlu dibantu oleh kekuatan lain. Kalau Allah bisa menghidupkan ruh dalam tubuh seekor ular, apa alasan kita untuk menyekutukannya? Ucap Pak Ahmad, seorang tokoh adat yang akhirnya menghancurkan pusaka keluarga yang disimpan turun-temurun. Ustaz Malik yang telah menjadi saksi perubahan luar biasa ini, mulai diundang ke berbagai kota untuk menyampaikan kisah ular melahirkan manusia, sebagai pengingat betapa batas kuasa manusia sangat sempit, dan kuasa Allah tak berbatas. Di setiap ceramahnya, ia menyampaikan pesan. Mukjizat itu bukan hanya milik Nabi. Kadang, ia datang di masa kita, untuk membangunkan jiwa yang tertidur. Bukan untuk disembah, tapi untuk direnungi. Supaya kita kembali sadar, hidup ini bukan tentang apa yang masuk akal, tapi apa yang mendekatkan kita pada Allah. Ceramahnya viral. Banyak yang menangis saat menyaksikan dokumentasi tangisan pertama Amanah dan Nurul yang terekam video rumah sakit. Wajah polos mereka, menangis dalam balutan selimut putih, adalah simbol hidup kembali dari takdir yang terkubur. Pak Idris, di tengah sorotan dan kunjungan yang tak henti, tetap memilih hidup sederhana. Ia menolak seluruh tawaran publikasi, donasi besar, bahkan kontrak film dokumenter. Anak-anakku bukan tontonan. Mereka adalah pelajaran, ujarnya tegas. Ia kini mengisi hari-harinya dengan menanam pohon, memperbaiki surau desa, dan membacakan ayat-ayat Al-Quran di telinga kedua anaknya setiap malam. Kadang, ia menangis dalam pelukan Amanah dan Nurul, bukan karena sedih, tapi karena hatinya terlalu penuh oleh syukur. Dari tubuh seekor ular, lahir dua manusia. Dari tubuh manusia yang sabar, lahir ratusan jiwa yang bertaubat. Dari rahasia Allah yang tak terjangkau logika, muncul hidayah yang meluas melebihi batas desa dan kota. Dan dari seorang pria desa bernama Idris, lahir hikmah kehidupan yang akan terus mengalir dari lisan ke lisan, dari hati ke hati. 3 tahun telah berlalu sejak peristiwa yang mengguncang batas akal manusia itu terjadi.
Amanah dan Nurul kini tumbuh menjadi anak-anak kecil yang ceria, sehat, dan cerdas, seolah mereka membawa energi langit dalam setiap tawa dan gerak-gerik mereka. Di pagi hari, keduanya suka berlari di pematang sawah, memungut bunga rumput sambil tertawa riang. Warga desa memanggil mereka cahaya langit, karena dimanapun mereka hadir, suasana terasa damai dan terang. Dan di tengah semua itu, Pak Idris tak henti-hentinya bersyukur. Di ruang tamu rumah kayunya, Pak Idris menyimpan sebuah kotak kecil berisi dokumentasi lahirnya kedua anaknya. Hasil USG yang mencengangkan, foto mereka saat lahir dari rahim ular, dan salinan hasil uji DNA. Namun kotak itu jarang ia buka. Mukjizat itu bukan untuk dipamerkan, ucapnya pada seorang wartawan yang memohon wawancara. Tapi untuk dijaga, direnungi, dan dibagikan dalam bentuk hikmah, bukan sensasi. Pak Idris kini lebih banyak mendampingi anak-anak yatim, membangun madrasah kecil, dan mengajari anak-anak desa mengaji. Ia tahu bahwa amanah yang diberikan padanya bukan hanya 2 bayi, tapi sebuah kisah yang harus menjelma menjadi manfaat. Sementara itu, dampak dari kejadian itu menjalar jauh. Rumah sakit tempat bayi itu dilahirkan kini dikenal sebagai Rumah Sakit Tauhid. Dr. Laila kini menjadi pembicara di berbagai seminar keislaman. Ia tidak lagi hanya menyembuhkan tubuh, tetapi juga merawat jiwa-jiwa yang kehilangan arah. Di setiap akhir ceramahnya, ia selalu menutup dengan kalimat, "Kami menyaksikan sendiri bahwa Allah bisa melahirkan manusia dari seekor ular. Tapi yang lebih mengejutkan adalah bagaimana dia melahirkan keimanan dari hati yang tadinya mati." Suatu malam, ketika bulan purnama tergantung di langit desa, Pak Idris duduk di beranda rumah. Amanah tertidur di pangkuannya, dan Nurul di pelukannya. Angin malam berbisik pelan di antara dedaunan kelapa. Pak Idris menatap langit dan berbisik dalam hati, "Ya Rob, dulu engkau mengambil istriku dan anak-anakku. Hatiku hancur, tapi aku tetap salat. Engkau diam, tapi aku tetap berdoa. Hingga akhirnya, engkau mengembalikan segalanya, dalam bentuk yang tak pernah kubayangkan." Ia mengelus kepala Nurul dan mencium kening Amanah. "Sungguh, engkau maha penyayang, bahkan ketika aku tak memahami jalanmu." Kisah ini mungkin akan terdengar seperti dongeng bagi sebagian orang, tapi bagi mereka yang menyaksikannya langsung, itu adalah kenyataan yang menjadi ayat. Ayat bukan hanya dalam mushaf, tapi ayat yang hidup di hadapan mata, membuktikan bahwa keajaiban masih ada, dan Tuhan tidak pernah jauh. Pesan untuk kita semua: jangan pernah meremehkan kuasa Allah. Ia bisa menciptakan sesuatu dari jalan yang tak masuk akal. Jangan menyerah dalam doa, meskipun jawaban terasa lambat. Mungkin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih agung dari harapanmu. Jangan putus dalam sabar, karena sabar adalah jalan yang dilalui para nabi, wali, dan para hamba yang dirindukan surga. Jangan terlalu percaya pada logika. Percayalah pada takdir, karena Allah tidak menciptakan skenario hidup tanpa tujuan.